Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan beserta guru-guru dan staf TU yang telah menonton acara wayang beber kami. Yang saya hormati Pak Arif selaku guru pembina di acara wayang beber kali ini, dan saya hormati Cak Sules, Cak Eko, dan beserta teman-teman lainnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya wayang beber kali ini. Hari ini saya, Dava Ahmad Ramadan, akan mempersembahkan perwakilan dari 12 MIPA 5 pagelaran wayang beber dengan judul Panji Kuda Narawangsa. Selanjutnya, pertama-tama tidak luput bagi kita menghadirkan tim musik kami yang beranggotakan saya sebagai keyboardis dan drummer keyboard Rizaldi Ilham Khalili. Tak luput juga dengan kentungan yang membuat suasana menjadi meriah. Siapa lagi kalau bukan M. Gale Pria Lohor. Selanjutnya ada gong kita, gongnya MIPA 5, pemain gongnya Rifki Agus Fernando. Selanjutnya inti dari acara ini yang menggerakkan acara ini supaya berjalan, dalang kita, dalangnya MIPA 5, Ki Ali Sukron dan Nyi Intan Ari Nugroho. Tak luput acara ini dari pembukaan kita tampilkan pagelaran kesenian asli Jawa Timur, tari remo, yang akan dimainkan oleh Wirani Dwi Ayu Pujawati. Kita sambut
Senja baru saja linap dalam peraduannya. Perlahan, satu demi satu lebar, daun jatuh dihempas angin. Riuh tak bersuara, meranggas, jatuh, dan bersimpuh di atas tanah. Mengering, terpendam, dan tumbuhlah menjadi sebuah cerita. Urap sirap, datang kang permanen, walang kang ngelesek. Alkisah diceritakan sebuah cerita dari kerajaan Simbar Manyura yang tersohor di jagat tanah Kadiri. Kerajaan yang damai, toto tentrem, gemah ripah loh jinawi, kartolan toto raharjo. Rajanya bernama Prabu Kumbalaraja, mempunyai seorang patih yang taat dan setia. Dialah Patih Kumbalageni. Kerajaan yang diaduluhung itu ternyata tak seluhung hati rajanya. Sang Prabu Kumbalaraja sering kali resah merenungi hasrat dalam hatinya yang kian hari kian bergejolak lantaran keinginannya untuk mempersunting Dewi Skartaji, seorang putri elok dari kerajaan Jenggalamanik yang tak lain adalah istri dari musuhnya, Panji Inu Kertapati. Prahara tanpa jeda pun terjadi. Buta hati, buta mata, buta segalanya. Inilah kisahnya. Pada suatu sore hari, di padepokan kerajaan, Prabu Kumbalaraja nampak resah. Ia pun memanggil para patih dan para pejabat kerajaan untuk diajak berunding. Ya Batara Yuda, ya Batara Kala. Resah batin ini kian menderu, pikiranku kian keruh. Hari ini aku kumpulkan para patih di kerajaan Simbar Manyura ini untuk mendengarkan gemuruh hatiku. Patih, mendekatlah. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan bersama kalian. Sediko dawuh Paduka. Maksud apa sebenarnya yang akan Paduka utarakan kepada kami semua di sini? Sesuatu telah mengganggu pikiranku, Patih. Sebelum aku sampaikan kepada kalian semuanya, maka aku ingin mendengar kabar rakyat-rakyatku terlebih dahulu. Bagaimana keadaan rakyat-rakyatku di luar sana? Hampir 7 hari aku tak mendengar kabar itu darimu, Patih. Sebelumnya abdi aturkan hormat dan sembah bakti hamba Paduka. Baiklah,
Aku terima sembah baktimu, Patih. Sekarang katakan, terima kasih, Paduka. Kelapanganmu menerima sembah baktiku akan merasuk dalam sulur-sulur nadiku dan akan menjadi jimat di dalam jiwaku. Rakyat dalam keadaan aman. Semua kebutuhan mereka juga terpenuhi dengan baik, tanpa kurang sedikit pun. Bukan begitu, prajurit? Benar yang dikatakan Patih Gumbala Geni, Paduka. Lantas, apa yang hendak Paduka bicarakan kepada kami semua di sini? Patih, yang menjadi beban pikiranku saat ini adalah tentang keresahan hati yang tengah aku rasakan. Tahukah kamu, Patih, pikiranku tak bisa beralih dari bayang-bayang seseorang. Mohon maaf sebelumnya, Paduka. Lalu siapa orang itu? Wong ayu kang dadi pebujanku. Ialah adalah putri dari kerajaan Jenggala-Manik. Parasnya yang elok telah mengalihkan duniaku, Paman. Ia adalah Dewi Sekartaji. Tambatan hatiku sekarang ini yang aku impi-impikan untuk menjadi permaisuriku. Namun kini ia telah menjadi istri musuhku, Paman, Panji Inu Kertapati. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Dewi Sekartaji itu sudah memiliki suami, Paduka. Dan Paduka tidak bisa merebutnya begitu saja. Apa yang tak bisa aku miliki, Paman? Sekartaji harus menjadi istriku. Harus! Patih, pergilah ke kerajaan Jenggala-Manik. Jemput Sekartaji dengan cara baik-baik. Sampaikan pesanku kepada mereka bahwa aku hendak mempersunting Dewi Sekartaji sebagai permaisuriku. Jika dengan cara baik-baik tidak bisa, paksa Sekartaji kemari. Mengerti, Patih? Bukan bermaksud menggurui, Paduka. Sejatinya, itu bukanlah hal yang baik. Tapi, sebagai Patih, aku sudah semestinya menuruti apa yang menjadi kehendak raja. Bagaimana menurutmu, Paman? Apa aku pantas bersanding dengan Dewi Sekartaji? Oh, ya cocok. Prabu Gumbala Raja yang gagah perkasa dan kaya raya sudah pantas bersanding dengan Dewi Sekartaji yang cantik jelita. Bagus, Paman. Aku senang mendengarnya. Tapi tunggu sebentar. Aku tidak mendengar biung-bilungku berbicara. Mana biung-bilungku? Aku di sini, Paduka. Ada apa denganmu? Kulihat Paduka nampak resah. Aku butuh pendapatmu, Biung. Aku ingin mempersunting Dewi Sekartaji. Bagaimana menurutmu, Biung? Masih pantaskah aku berpendapat? Masih berartikah aku bicara di sini, Paduka? Bukankah setiap pendapatku selalu menjadi angin? Banjar Kebongahan rupanya masih bersahabat denganmu, Paduka. Aku sangat tidak setuju jika kau menikah dengan Dewi Sekartaji.
Sekartaji itu sudah bersuami. Kehormatan sebagai raja akan kau taruh di mana? Kok bisa-bisanya mau merebut istri orang? Itu sama saja melawan takdir Gusti Pangeran. Dewi Sekartaji dan Panji Inukertapati, jiwanya itu sudah tergaris sejak lahir. Cukup, Biung. Kukira berabad-abad satu atap bersama Biung, Biung akan memahamiku. Tapi Biung tidak lebih dari orang lain yang baru mengenalku. Patih, segera siapkan pasukanmu untuk menjemput Dewi Sekartaji. Baik, Paduka. Jika itu yang menjadi kehendakmu, aku mohon restu padamu. Ya, pergilah dan berhati-hatilah. Siapkan bekal yang cukup, karena perjalananmu menuju kerajaan Jenggala-Manik cukup panjang. Baik, Paduka. Prajurit, ayo, siap, Patih. Boten pengen
Pagi buta semilir angin, menyuarakan wangi khas bunga melati. Menerobos celah-celah jendela kamar pengantin Dewi Sekartaji dan Panji Inu Kertapati. Kakanda, Kakanda. Tidak biasanya Kakanda keluar kamar tanpa membangunkanku. Apa ini? Dewi, kulayangkan sepucuk surat ini untuk memberitahukan kepadamu bahwa jiwa Panji Inu Kertapati tengah terancam. Pergilah ke alas kidul untuk menemuinya. Apa yang sedang terjadi? Aku harus menyusul Kakanda. Kakang Bo! Kakang Bo! Iya, Nona Sekar. Ada apa? Kakang Bo, tahu Mas Panji kemana? Oh alah dalah Non. Dan Panji sedang keluar tadi. Keluar? Kemana, Mbok? Ngalor, Non. Tapi ndak tahu mau kemana. Dewi mau menyusulnya, Mbok. Loh, Non, kemana? Kata Den Panji, Non Sekar di rumah saja. Tidak, Mbok. Dewi mau menyusul Mas Panji. Mbok jaga rumah. Oh alah Non Sekar. Alah dalah. Yo wis lah maklum nganten anyar. Ora kena ditinggal sedilu. Tapi Den Panji mau ngalor pengidul yo. Wis bolah tambah tua, tambah pikun ngene aku.
Mentari mulai menyingsingkan sinarnya. Di kerajaan, keadaan nampak sepi. Tiba-tiba, Totok Kerot masuk menyamar sebagai Dewi Sekartaji. Alah, Den Panji sudah kembali toh. Sugeng enjing, Den. Sugeng enjing, Mbok. Sekar mana, Mbok? Alah, nuwun sewu, Den. Bukannya Non Sekar kemarin sore nyusul Den Panji. Loh, kok menyusulku, Mbok? Kakang Mas? Alah, Non Sekar. Perasaan kemarin sore pamit keluar nyusul Den Panji. Kok ya jebas-jebu sudah di dalam rumah lagi. Nuhun, Simbok pamit ke belakang, Den. Iya, Mbok. Silahkan, Mbok. Rindu bercampur debu setiap petang selalu menderu Kakang Mas. Tidakkah Kakang Mas merasakannya? Maafkan aku, Nimas. Pergi yang tak sempat pamit kepadamu. Sudahlah Kakang Mas. Sudah tidak apa-apa Kakang Mas. Yang penting sekarang Kakang Mas sudah sampai di rumah. Nimas sudah sangat senang dan tenang. Tapi Kakang berjanjilah untuk tidak pernah meninggalkanku lagi. Sampai napas langit menjadi abu-abu sekalipun, jiwaku tetap untukmu, Nimas. Setapak demi setapak, jalan Dewi Sekartaji menelusurinya. Mencari Panji Inu Kertapati yang tak kunjung ia dapati. Hingga sampai di hutan yang tak ia kenali daerahnya. Sedang malam menjelang. Ya Sang Hyang, kemana lagi aku harus mencari Kakanda Inu Kertapati? Merpati itu, hei Merpati, turunlah, hei. Sedang apa kau, Wong Ayu? Mengapa kau di hutan ini sendirian? Mohon maaf Eyang, aku tidak bermaksud mengusik ketentramanmu. Aku Dewi Sekartaji. Aku kemari sedang mencari suamiku, Panji Inu Kertapati. Sepucuk surat telah aku terima dari Merpati Hitam itu. Ia menyampaikan bahwa suamiku sedang dalam bahaya. Apakah Eyang tahu di mana suamiku? Ini toh Dewi Sekartaji, Ratu Kerajaan Jenggala Manik itu. Benar Eyang. Wong Ayu, suamimu memang dalam keadaan bahaya, tapi tidak dalam hutan ini. Suamimu Inu Kertapati, ia tidak kemana-mana. Ia sekarang berada di kerajaan dan dalam rayuan Totok Kerot. Aku semakin bingung. Siapa itu Totok Kerot Eyang? Kenapa ia merayu suamiku? Aku tidak akan tinggal diam jika dia berani-beraninya mencelakai kakandaku. Surat dan merpati itu hanyalah akal busuk Totok Kerot untuk menyingkirkanmu dari kerajaan. Totok Kerot telah buta hati mencintai suamimu. Ia akan melakukan apapun untuk bisa menikah dengan Inu Kertapati. Sungguh kejam Eyang. Aku akan balik ke kerajaan
untuk menyadarkan Inu Kertapati. Tunggu Dewi. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk dirimu kembali ke kerajaan. Dodok Rot, ia begitu licik. Jika kau tahu, ia sekarang sedang menjelma sebagai dirimu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Menetaplah di hutan ini beberapa saat, Dewi. Redamkan hatimu dan menyatulah bersama alam. Mintalah petunjuk kepada Sang Hyang Widi. Aku mempunyai sesuatu yang mungkin bisa menolongmu. Karena di tengah jalan nanti, pasti kau akan bertemu banyak orang yang akan mengganggumu. Semoga saja dengan restu Sang Hyang Tunggal, hal ini bisa membantumu. Maka, apakah hal itu, Eyang? Tongkat ini bisa membawamu melintasi waktu. Entah itu ke masa lalu, bahkan ke masa depan yang sangat jauh dari sekarang sekalipun. Aku yakin niat dan hatimu masih suci, Dewi. Semua yang kau lakukan telah sejauh ini, Dewi. Terima kasih, Eyang. Aku akan mencobanya. Dewi Sekartaji pun memegang tongkat itu sambil menutup mata, mencoba menyucikan niat dan pikirannya, yaitu ingin menyelamatkan suaminya, Panji Inu Kertapati. Setelah beberapa saat ia menutup mata, ia merasa ada cahaya yang sangat terang di depan matanya. Setelah cahaya itu meredup, ia berani membuka matanya yang ia tutup tadi. Hah? Di manakah ini, Eyang? Semua ini terasa sangat asing untukku. Inilah masa depan, Dewi. Lihatlah bangunan itu. Kita berada di tahun 2022. Apa yang bisa aku lakukan di sini? Lakukanlah apapun yang bisa membantumu menyelamatkan suamimu di sini. Di sini banyak sekali peralatan modern yang bisa kau gunakan. Persiapkan semua itu, Dewi, dan aku akan meninggalkanmu di sini. Semoga kau berhasil melakukan tujuanmu itu, Dewi. Tunggu, kemanakah Eyang akan pergi? Kau tak perlu tahu. Cukup berkonsentrasilah dengan tujuanmu. Tak perlu mengkhawatirkan aku. Baiklah, Eyang. Berhati-hatilah. Dewi Sekartaji pun melihat kepergian sang petapa yang meninggalkannya di masa depan ini dengan sedih. Karena ia merasa tidak tahu apapun di sana. Namun, ia tidak bisa menahan kepergian sang petapa. Ia berusaha meyakinkan dirinya dengan niat awalnya mengapa ia sampai sejauh ini dan mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan suaminya, Panji Inu Kertapati.
Angin berisik dan daun-daun berjatuhan. Patih Kumbalageni melanjutkan perjalanannya menuju Cenggalamanik. Untuk kedua kalinya, di tengah hutan, ia dan seluruh pasukannya dihadang seseorang. Hei, siapa kau? Mengapa kau menghalangi perjalananku? Aku Patah Kuda Narawangsa. Siapa engkau? Dan akan kemana engkau pergi? Aku Patih Kumbalageni. Aku akan pergi menuju kerajaan Cenggalamanik, menjemput Dewi Sekartaji untuk menjadi permaisuri Prabu Kumbalaraja. Patih, apa kamu tidak mendengar bahwa Dewi Sekartaji itu istrinya Panji Inukertapati? Tentang itu aku sudah mengerti, Patah. Lalu, mengapa kau tetap menjalankan perintah rajamu itu? Kembalilah, Patih. Jika kau tidak mendengarkan perintahku, aku akan menyingkirkanmu dengan paksa di tempat yang sangat asing bagimu. Berani sekali kau menentang perkara. Kau mau mencari masalah denganku? Dasar keparat. Dalam benak Patah, aku akan membawamu berperang di masa depan dengan segala alat-alat yang canggih di sana. Patah mengeluarkan tongkat, pemberian petapa yang sudah dapat ia kendalikan, dan membawa Patih Kumbalageni beserta pasukannya ke masa depan di tempat yang sudah ia siapkan saat berlatih. Tiba-tiba muncul sebuah sinar yang menyilaukan, sehingga menghalangi pandangan Patih Kumbalageni beserta seluruh pasukannya. Di mana ini? Mengapa semuanya terlihat berbeda? Di mana kita? Patah, kemana kau bawa kami? Kita sekarang ada di masa depan tahun 2022. Omong kosong apa ini, Patah? Ini bukan omong kosong. Ini kenyataan. Lihatlah semua senjata ini. Apa di zaman kita ada senjata seperti itu? Semua prajurit merasa hal itu memang benar. Lalu apa yang kau inginkan, Patah? Berperang denganmu. Perang antara Patih Kumbalageni dan Kuda Narawangsa dimenangkan oleh Patah Kuda Narawangsa. Patah Kuda Narawangsa adalah wujud asli dari Dewi Sekartaji. Ia melakukan penyamaran sebagai Patah Kuda Narawangsa.
karena ingin membuka kedok Toto Kerot yang menyamar sebagai Dewi Sekartaji. Kemudian patah kuda Narawangsa melanjutkan perjalanannya menuju Cenggalamanik.
Di kerajaan Jenggala-Manik, keadaan semua terasa muram. Jagat Pangestungkara, ya jagat Pramudita. Semoga kerajaan Jenggala-Manik ini senantiasa dalam keadaan makmur dan damai. Kakang Patih Sundurmego, dalam Gusti Panji, sebelumnya saya sampaikan baktiku. Ada apa gerangan kau memanggilku? Panggilkan Nyai Gunung Sari, Patih. Saya aturkan bakti hamba. Ada apa Kakang Jimat memanggil saya datang kemari? Yai, saya terima sembah bakti Yai. Restuku senantiasa untuk Yai. Semoga restu pangeran senantiasa menjadi kekuatan untuk saya. Ada apa gerangan dengan istriku, Dewi Sekartaji? Kulihat tidak seperti biasanya. Entah rasa apa yang tengah bergejolak dalam hatiku. Aku merasa ia sedikit berbeda. Duh Kakang Mas, ada apa denganmu? Sudah lama aku mendampingimu sebagai istri yang patuh dan setia di kerajaan ini. Bertahun-tahun, kerajaan kita juga aman dan damai. Apa yang sedang Kakang pikirkan? Buanglah pikiran-pikiran negatif dalam diri Kakang. Nimas, aku ingin berbagi rasa dengan Patih Sundurmego agar kiranya hatiku sedikit lega. Sebenarnya apa yang menjadi firasatmu, Paduka? Entahlah, Patih. Hatiku ini rasanya resah. Pikiranku kalut tak karuan merasakan kerajaan Jenggala-Manik ini. Kerajaan ini seperti diselimuti mendung hitam, gelap, tidak seperti biasanya. Burung gagak juga tiba-tiba bersuara. Sebenarnya ada apa ini, Patih? Di tengah perasaan Panji yang tak karuan, entah apa yang dirasa, datanglah patah kuda Narawangsa yang mengaku sebagai pendongeng. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Panji Inu Kertapati? Naiklah, Tuan. Siapa engkau? Mengapa engkau mencariku? Mohon maaf, Raja. Sembah baktiku pada Raja. Namaku adalah Patah Kuda Narawangsa. Saya adalah seorang pengamen yang bisa mendongeng. Saya telah berkelana mengikuti arah angin, dan saya tersesat hingga kemari. Ya jagat dewa Batara, jadi kau itu Patah Kuda Narawangsa. Benar yang sekali, Raja. Saya adalah Patah Kuda Narawangsa. Lalu, apa yang menjadi tujuanmu datang kemari? Mohon maaf sebelumnya, Raja. Kedatangan saya kemari tidaklah meminta apa-apa. Jika diperkenankan, saya ingin mendongeng di kerajaan ini. Jika memang seperti itu, Patah, cepat lakukan. Aku ingin melihatmu mendongeng. Patah Kuda Narawangsa mulai mendongeng.
Ia pun memulai ritual awal pertunjukan dengan memohon restu kepada Jagat Bahtera agar diberi kelancaran dalam mendongengkan sebuah cerita di kerajaan Jenggala-Manik. Mulailah Patah Kuda Narawangsa membuka cerita dengan lakon Rama Wijaya dan Dewi Sinta. Patah Kuda Narawangsa bercerita tentang Rama yang buta, yang tak lagi peka, yang tak lagi bisa merasakan bahwa Sinta yang hidup dengannya bukanlah Sinta yang sesungguhnya. Seperti halnya Panji Inu Kertapati yang telah buta hatinya sehingga tidak bisa mengenali Sekartaji yang asli. Mendengar cerita yang dibawakan Patah Kuda Narawangsa, Panji Inu Kertapati merasa tersindir, telinga memerah, hatinya murka. Patah Kuda Narawangsa lebih terang-terangan menyindir Panji Inu Kertapati. Kakang Mas, Kakang Prabu, apakah hari ini kau tidak bisa merasakan siapa sejatinya Mbak Ayu Sinta itu? Siapa sejatinya Mbak Ayu Sinta itu? Sinta sebelumnya adalah titisan Dewi Widyawati, tapi kini Sinta bukanlah Sinta. Sinta yang menjadi kekuatan di negeri ini. Kini negeri pun bisa merasakan bahwa jiwanya bukan jiwa Sinta. Berhati-hatilah Kakang Mas, karena Sinta bukanlah Sinta. Ia akan membuat kisruh tatanan kerajaan. Mendengar cerita Patah Kuda Narawangsa, Panji Inu Kertapati tidak banyak bicara. Ia langsung mengangkat bahu patah di depannya Patah Kuda Narawangsa. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, 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 oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, 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 ya. Hingga beberapa saat kemudian, pertarungan antara Panji melawan Patah Kuda Narawangsa dapat dilerai oleh Patih Sundul Mego dan Yayi Gunung Sari. Lah, mungkin ada benarnya apa yang dikatakan dalang itu, Den Raden. Iya, Paman. Lalu bagaimana ini? Yai bisa melihat tidak siapa sejatinya Dewi Sekartaji itu? Sekartaji yang tengah dibicarakan Yai Dalang Taji. Dewi Sekartaji, mengakulah siapa dirimu sebenarnya? Aku ini atasanmu. Aku ini sesembahanmu. Mbok yang sopan. Bukan. Kamu bukan sesembahanku. Kamu penyusup yang telah menyamar sebagai Dewi Sekartaji. Ayo, mengakulah kalau kau itu memang. Tunggu sebentar, Patah Kuda Narawangsa. Kau itu satria. Kenapa cara laku perangmu seperti orang perempuan? Wilah dalah, aku iki lelaki kang sejati. Aku
patah kuda Narawangsa tidak akan mundur karena pedangmu. Jika memang seperti itu patah, kamu tetap pantas jika melawan, Kakang. Patah kuda Narawangsa berubah menjadi Dewi Sekartaji dan menyerang Totokerot yang menyamar sebagai Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji menyerang Totokerot menggunakan tongkat sakti pemberian kakek petapa, sehingga Totokerot telah berhasil diusir dari kerajaan Jenggala-Manik. Mohon maaf, Kakang. Dewi seperti ini karena Dewi ingin mengusir ratu itu dari kerajaan ini. Jika memang seperti itu, Wong Ayu, Kakang berterima kasih banyak. Maafkan Kakang yang tak bisa membedakan kalian. Selama Dewi pergi, Dewi berjumpa dengan seseorang yang sangat baik hati. Beliau memberikan sebuah tongkat yang memberikan Dewi kekuatan. Kekuatan apa itu, Wong Ayu? Ini adalah tongkat yang bisa membuat kita melintasi waktu. Setelah melewati semuanya, akhirnya Dewi Sekartaji dan Panji Inu Kertapati dapat hidup bahagia di kerajaan Jenggala-Manik. Mereka mampu melewati berbagai rintangan dan tantangan yang bisa dikatakan rumit untuk bisa kembali hidup bersama. Perjuangan, kesengsaraan, perih, keluh kesah menjadi bagian dari kisah cinta mereka. Sebuah kisah cinta yang mengajarkan apa itu arti perjuangan. Sebuah kisah tentang kesetiaan dan kepercayaan. Itulah bukti cinta sejati mereka yang awalnya terpisah jauh dan sekarang bahagia bersama. Ger, dalam soko cerita Panji Inu Kertapati lan Dewi Sekartaji bisa dipetik ana tetembungan Suradira Jaya Diningrat lebur dening Pangastuti. Napa niku Yai? Segala kekuatan jahat akan dapat dihilangkan dengan kebaikan dan kebenaran. Membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lain tidak akan menyelesaikan suatu masalah, Ger. Justru yang timbul adalah masalah lain yang lebih besar. Maka untuk menghilangkan kejahatan tersebut diperlukan sikap lembut dan kasih sayang untuk menghadapinya. Bersikap lemah lembut bukan berarti menghilangkan ketegasan, Ger. Karena ketegasan juga perlu ditegakkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun tentunya harus diiringi dengan sikap wicaksana
atau bijaksana. Intinya, segala sifat keras hati, licik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lemah lembut, sabar dan penuh kasih sayang. Ngoten nggih, Yai. Ya ngono nggih. Nggih, Pun. Kula mewakili saking MIPA 5 badhe ngusulaken pantun. Pantun apa nggih? Ah niki pantune. Mbok painten keleleken timba. Cukup semanten atur kula. Menawi wonten lepat dalam cerita niki, kula selaku perwakilan saking MIPA 5 mewakili sedaya dalang lan tim, kula nyuwun pangagungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipleroi. Mas, mas, mas aja dipoyoi. Karepku njaluk diesemi, tingkah lakumu kudu ngerti cara. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Engko keri ing jaman, mbok yo sing eling dek, eling bab apa mas. Iku budaya pancene bener kandamu. Asik. Mas ojo dipleroi. Mas, mas, mas ojo dipoyoi. Karepku njaluk diesemi, tingkah lakumu kudu ngerti cara. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Engko keri ing jaman, mbok yo sing eling dik, eling bab apa mas. Iku budaya pancene bener kandamu. Asik Mbak Hela. Mas ojo dipleroi. Mas, mas, mas ojo dipoyoi. Karepku njaluk diesemi, tingkah lakumu kudu ngerti cara. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Engko keri ing jaman, mbok yo sing eling dik, eling bab apa mas. Iku budaya pancene bener kandamu. Terima kasih.